warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih di dalam pembahasan al-ba'tsu wan nusyur, hari kebangkitan dan hari pengumpulan manusia di mahsyar. Secara ringkas telah kita lewati bersama bahwa hari kebangkitan termasuk keimanan terhadap adanya hari kebangkitan, termasuk rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Dan bahwa mengimani hari kebangkitan ini adalah keimanan yang juga diyakini oleh seluruh nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah menyampaikan dalil-dalil yang jelas dari ayat-ayat suci Al-Quran, baik pernyataan dari para rasul dan para nabi ataupun firman Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, dan bahkan iblis pun mengakui akan adanya hari kebangkitan. Kemudian telah kita lewatkan bersama tafsir As-Sa'labi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menafsirkan surat Az-Zumar ayat 71 mengenai kebangkitan di yaumul qiyamah. Dan telah lalu pembicaraan ini bagaimana Allah membangkitkan manusia dengan cara menurunkan hujan, kemudian manusia yang sudah hancur lebur kecuali satu bagian dari tubuh manusia yang masih terjaga, yaitu tulang ekor, ajbuz zanab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang pertama yang dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian kaum musyrikin, mereka menganggap mustahilnya dikembalikan manusia kepada kehidupan setelah kematian, yaitu hari kebangkitan. Kaum musyrikin mereka mengingkari hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia di mahsyar. Maka Allah tabaraka wa taala merintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kebangkitan itu, hari kiamat itu benar-benar terjadi dan tidak dapat dipungkiri, dan tidak ada keraguan mengenai akan adanya hari kebangkitan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Saba ayat 3 berfirman, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'atu. Dan orang-orang yang kafir, yaitu yang musyrikin, mereka berkata la ta'tina as-sa'ah, hari kebangkitan, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kita. Allah berfirman, kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaibi. Kul, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, bahkan akan terjadi, wa rabbi, dan demi Rabbku yang maha mengetahui perkara yang gaib, niscaya hari kiamat itu akan datang kepada kalian. Hari kebangkitan itu akan datang kepada kalian. La ta'tiyannakum alimil ghaibi.
Kata alimil ghaibi ini adalah sifat dari Rabbi, yaitu sumpah Nabi SAW dengan nama Allah. Demi Rabbku, Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi Rabbku yang maha mengetahui yang gaib, niscaya kiamat itu akan datang kepada kalian. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Yunus ayat 53. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Mereka kaum musyrikin dan orang-orang kafir yastambi'unaka, bertanya kepadamu, meminta pemberitaan darimu, apakah hari kiamat itu, hari kebangkitan itu benar-benar ada? Ahaqqun huwa, apakah benar-benar ada? Apakah benar-benar akan terjadi? Allah berfirman kepada Nabi SAW, Kul i wa rabbi, katakanlah demi Rabbku. Katakanlah wahai Nabi, olehmu katakan demi Rabbku. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bersumpah, padahal semua sabda Rasul SAW adalah hak. Tapi di sini Allah ingin menegaskan kepada orang-orang musyrikin bahwa Nabi bersumpah dengan nama Rabb Allah Azza wa Jalla yang mereka ketahui. I wa rabbi innahu lahaqqun, demi Rabbku, aku bersumpah demi Tuhanku, innahu lahaqqun, bahwa hari kebangkitan itu benar-benar terjadi, benar-benar hak ada. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan dapat mengalahkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yunus ayat 53. Di dalam surat At-Taghabun ayat 7 Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, za'amal ladina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mereka meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Za'ama, mereka meyakini, mengaku bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Persis yang dikatakan orang-orang baru-baru ini. Yakni di masa kita ini banyak orang mengatakan demikian ini. Kul, katakanlah olehmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala wa rabbi, tentu demi Rabbku, tentu aku bersumpah demi Rabbku, latub'atsunna, niscaya kalian semua akan dibangkitkan, thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang dahulu kalian perbuat. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu bagi Allah mudah. Membangkitkan manusia yang sudah Allah wafatkan, Allah matikan, itu sesuatu yang sangat mudah, bukan sesuatu yang sulit. Karena Allah menciptakan langit dan bumi dan arsy dan semua yang agung, yang besar ini, seperti Allah menciptakan satu manusia. Padahal kita tahu betapa agungnya langit yang 7, dan langit yang 7 ini dibandingkan dengan kursi Allah, maka kursi Allah lebih besar jauh dari langit yang 7 serta bumi, dan masih ada makhluk Allah yang lebih besar lagi, yaitu arsy Allah. Dan seluruh makhluk Allah dari arsy, kursi, langit dan bumi, bagi Allah tidak ada apa-apanya. Dikatakan dalam satu riwayat, ia seperti biji sawi di tangan seseorang dari kalian. Itu langit dan bumi dan arsy Allah dan kursi Allah. Maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang berat dan tidak ada yang sulit untuk menghidupkan kembali. Allah telah menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Maka mengembalikan yang sudah pernah Allah ciptakan itu akan lebih mudah. Di dalam surat Al-Qamar ayat 1 Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberitakan dekatnya hari kiamat itu.
Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah membelah bulan untuk menunjukkan mukjizat bahwa beliau benar-benar diutus oleh Allah. Karena tidak akan ada manusia yang benar-benar bisa membelah bulan kecuali ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa orang-orang musyrikin mereka meminta Nabi untuk membelah bulan bukan untuk membuktikan bahwa Nabi itu benar-benar utusan Allah atau tidak, yang kemudian mereka akan mengimaninya bila ternyata bisa. Tidak. Mereka hanya ingin mencari alasan untuk tidak mengikuti Nabi dan untuk menghalangi manusia mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selalu gagal. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 1 Allah juga berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia perhitungan hisab mereka, sementara mereka fi ghaflatin mu'ridun, mereka berpaling dalam keadaan lengah lalai dari ancaman adanya hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia di mahsyar. Sudah dekat hari perhitungan mereka, artinya telah dekat akan datangnya kiamat. Kenapa dikatakan telah dekat? Karena pasti terjadi. Wa kullu ma huwa atin qaribun. Semua yang bakal terjadi itu dekat. Ini satu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin dan kaum kufar yang juga di zaman ini dengan bebasnya media massa, sosial media, setiap orang membuat statement dengan bebasnya untuk disiarkan yang bisa dibaca oleh jutaan manusia. Ada yang mengatakan menyembah pohon itu tidak apa-apa. Ada yang mengatakan menyembah batu ya tidak apa-apa. Yang terpenting yang disembah siapa, dengan logika-logika yang rusak. Dan yang lebih mengherankan ketika ada orang-orang yang membenarkan dan menyetujui atau mendukung atau membiarkan tanpa memberikan bantahan. Sesungguhnya kuncinya itu semua pada pemahaman terhadap akidah yang benar. Ketika seseorang memiliki pemahaman akidah yang benar, maka segala penyimpangan dan segala syubhat itu dengan sendirinya akan tertolak. Karena manusia itu penyakitnya dua, kalau enggak syahwat, syubhat. Kalau syubhat obatnya adalah ilmu. Maka kalau orang itu mengetahui kebenaran dari sumbernya yang benar, maka segala syubhat itu akan mudah ditolak. Sedangkan syahwat ini yang berat, obatnya adalah iman dan takwa. Karena kadang orang yang berbuat maksiat itu dia tahu bahwa itu haram. Orang yang berbuat zina dia tahu bahwa zina itu haram, tapi godaan syahwat yang begitu kuat kadang mengalahkan ilmu. Tapi kalau syubhat karena orang jahil, tidak tahu. Nah, orang-orang kufur musyrikin Quraisy, mereka mengingkari karena kesombongan. Sehingga ilmu yang disampaikan Allah kepada mereka tentang pemberitaan akan adanya hari kebangkitan dan hari kiamat, tentang akan dikumpulkannya manusia nanti di yaumul mahsyar, tidak memberikan arti karena kesombongan mereka untuk mau menerima agama. Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat, hari kebangkitan.
Di dalam surat Yunus ayat 45 Allah tabaraka wa taala berfirman, qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Orang-orang yang mendustakan dengan perjumpaannya, mendustakan terhadap perjumpaannya dengan Allah, benar-benar merugi. Kata-kata khasira, khusronan atau khasirin hanya ditujukan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran kepada orang-orang yang kafir. Qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah. Orang-orang yang mendustakan perjumpaannya dengan Allah benar-benar telah merugi. Wa makanu muhtadin, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena mengingkari perjumpaannya dengan Allah, yaitu hari kebangkitan. Kufurnya mereka terhadap adanya hari kebangkitan, itulah yang dicela oleh Allah dengan pernyataan khasira, rugi. Orang yang rugi di yaumul qiyamah, dia benar-benar akan binasa. Karena mereka tahu, yakin, tapi mereka ingkar. Hakikatnya fitrah mereka menerima akan adanya hari kebangkitan. Akal mereka yang sehat akan menerima akan adanya hari kebangkitan. Karena mereka mengetahui siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia, mereka tahu Allah. Dan tentu mereka yakin dan tahu bahwa tidak mungkin Allah menciptakan manusia kemudian membiarkan tanpa memberikan perintah maupun larangan. Sehingga diutusnya para nabi dan para rasul. Nabi SAW bukan rasul pertama yang diutus oleh Allah, bahkan beliau adalah rasul yang terakhir. Dan mereka telah membaca sejarah atau mendengar sejarah bahwa sudah ada rasul-rasul dan nabi-nabi lain sebelum Nabi SAW yang semuanya memberitakan tentang adanya hari kebangkitan. Maka pengingkaran mereka terhadap adanya hari kebangkitan semata-mata karena kesombongan. Dan mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memerintahkan dan melarang, maka sekiranya perintah dan larangan itu tidak membawa konsekuensi bagi kehidupan mereka nanti, tentu sia-sia belaka. Hasiban nas ayyutraku suda wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka diciptakan itu hanya untuk main-main belaka, sia-sia belaka, kemudian mereka tidak difitnah, tidak diuji dengan perintah dan larangan. Adanya hisab, adanya perhitungan di dunia, adanya perintah dan larangan di dunia sebagai ujian untuk diberi balasan di kemudian hari. Sekarang ibaratnya mereka tahu kalau sekolahan diadakan ujian, kemudian setelah itu tidak ada hasilnya, mau naik kelas atau tidak. Mereka dalam kehidupan sehari-hari saja mereka membuat ujian dan mereka memberikan ketentuan siapa yang berhasil menjawab ujian dia lulus dan naik tingkat. Sedangkan yang tidak berhasil lulus ujian mereka harus mengulang, baik mengulang ujian atau mengulang pembelajaran. Tapi keadaannya lain dengan di dunia manusia. Bila di dalam hidupnya itu diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan kemudian gagal, kalau mereka meyakini setelah kematian tidak akan ada kehidupan lagi, lalu untuk apa manusia diperintah dan dilarang? Maka kita melihat orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, mereka membodohi diri mereka sendiri. Mereka membodohi diri mereka sendiri, seolah-olah merekalah yang menentukan kehidupan ini, dan seolah-olah merekalah yang lebih tahu tentang kehidupan di dunia ini. Wal'iyadzubillah. Di dalam surat Asy-Syura ayat 18 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ala innal ladina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'idin. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang membantah
terhadap adanya hari kiamat benar-benar di dalam kesesatan yang sangat jauh. Celaan dan cercaan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap orang-orang yang mendustakan hari kiamat, membantah akan adanya hari kiamat, yumaruna fis-sa'ah. Mereka ini lafi dhalalim ba'id, benar-benar berada di dalam kesesatan yang jauh, yakni tidak atau mustahil atau sangat sulit untuk kembali mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan hidayah. Maknanya diancam dengan kesesatan yang jauh yang tidak mungkin mereka bisa memperoleh kebenaran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 97 sampai dengan ayat 99. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti kami akan mengumpulkan mereka semua ala wujuhihim, dalam keadaan diseret di atas wajah mereka. Umyan, buta. Bukman, tuli. Summan, bukman, bisu. Summan, tuli. Buta, bisu, tuli. Ini orang-orang yang mendustakan hari kiamat kelak akan diseret dengan wajah tengkurap dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Ma'wahum jahannam, mereka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali api neraka itu mau padam, belum padam, hanya surut sedikit, zidnahum sa'ira, maka akan kami tambahkan nyala dari api jahannam itu. Dzalika jazaa'uhum bi'annahum kafaru biayatina. Yang demikian itu adalah balasan buat mereka dikarenakan mereka dahulu kufur terhadap ayat-ayat kami. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida, dan mereka mengatakan, apakah ketika kami telah menjadi tulang belulang dan hancur lebur, kami kemudian akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadzalimuna illa kufura. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi mampu untuk menciptakan yang semisal mereka dan menjadikan mereka hidup untuk waktu yang tertentu dengan tidak ada keraguan tentang hal itu. Fa'abadzalimuna illa kufuran, namun orang-orang yang zalim enggan untuk beriman selain kufur. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kufur kepada adanya hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat ini, surat Al-Isra 97 sampai dengan 99, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitakan ancaman yang dahsyat bagi mereka yang mendustakan hari kiamat. Allah katakan, dzalika jazaa'uhum, yang demikian itu adalah balasan mereka. Kenapa? Bi'annahum kafaru biayatina, karena mereka kafir terhadap ayat-ayat kami. Bagaimana kafirnya mereka terhadap ayat Allah? Yaitu dengan mengatakan, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah ketika kami telah menjadi tulang belulang dan hancur lebur,
kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru, yakni seperti sedia kala. Kekufuran mereka inilah mengingkari adanya hari kebangkitan, yang menyebabkan mereka akan diseret pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta, bisu, tuli, dan dibawa ke neraka jahanam sebagai tempat tinggalnya, yang api neraka jahanam itu tidak akan pernah padam selama-lamanya. Maka Allah tegaskan logika mereka yang Allah bantah, bahwa mereka mengingkari adanya hari kebangkitan hanya karena memandang tulang belulang yang sudah hancur mana mungkin bisa ditumbuhkan dan hidupkan lagi. Allah berikan jawaban yang mematahkan mereka. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kalian meyakini itu ketika Allah menanyakan kepada mereka melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Mereka percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan mereka tahu betapa agung besarnya langit dan bumi sebagai makhluk yang besar, yang lebih besar dari diri mereka. Maka Allah katakan, tidakkah mereka memperhatikan awalam yarau annallaha khalaqas samawati wal arda? Tidakkah mereka memperhatikan Allah lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Tidakkah mereka memperhatikan qadirun ala ayakhluqa mithlahum? Allah mampu untuk menciptakan lagi yang semisal mereka, manusia-manusia yang Allah binasakan itu. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi. Allah telah memberikan kehidupan bagi manusia ini di bumi ini untuk waktu yang tidak akan diragukan, ada batas akhirnya. Namun orang-orang zalim itu tidak ada sedikit pun keinginan beriman selain kufur. Fa'abad zalimuna illa kufura. Orang-orang yang zalim itu menolak selain hanya kufur, menolak beriman kepada adanya hari kiamat. Namun sungguh betapa kasihan mereka nanti pada hari ketika mereka dibangkitkan dari kubur. Mereka akan tercengang dan wajah mereka menjadi suram, muram, dan itu menjadi hari yang sangat sulit bagi mereka menghadapi hal yang dulu mereka ingkari. Bahkan ketika Allah katakan, bukankah telah datang kepada kalian utusan kami yang memperingatkan tentang hari ini? Mereka mengatakan benar, telah ada yang memberikan peringatan kepada kami. Maka tetaplah ketetapan azab atas mereka dengan sebab kedustaan mereka atau pendustaan mereka terhadap adanya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 49. Sebelum ayat 97, berarti ayat 49-nya. Jauh masih pertengahan. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Sama seperti yang di ayat 98. Mereka orang-orang yang kafir, yang musyrikin mengatakan, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang, hancur lebur, kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru sedia kala? Allah bantah dengan firman-Nya di ayat berikutnya, yaitu ayat 50 sampai dengan 52. Allah katakan, kul, katakan wahai Nabi, kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna kulilladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa ayyakuna qariban yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Katakan wahai Nabi, jadilah kalian batu atau besi atau makhluk lain mimma yakburu fi sudurikum, yang dalam bayangan hatimu itu besar sekali.
Fasayaquluna, lalu mereka mengatakan, man yu'iduna, siapa yang akan bisa mengembalikan kami? Kul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi fatarakum awwala marrah, yang akan mengembalikan kamu hidup kembali adalah yang pertama kali menciptakan kamu. Maknanya mau membayangkan menjadi makhluk apapun, Allah mudah bagi Allah untuk mengembalikan penciptaan. Fasayunjiduna ilaika ru'usahum, dan mereka akan menundukkan kepala mereka kepadamu, yakni mereka akan tunduk dan akan tidak punya jawaban. Wa yaquluna, dan mereka hanya bisa berkata, matahu, kapan itu? Kapan Allah akan mengembalikan kami? Kul, katakan wahai Nabi, asa ayyakuna qariban. Kata asa dalam ayat ini bukan mudah-mudahan. Katakan wahai Nabi, asa ayyakuna qariban, benar-benar sudah dekat. Benar-benar sudah dekat. Kapan itu? Yauma yad'ukum, yaitu pada hari nanti Allah memanggil kalian semua, fatastajibuna bihamdi, dan kalian semuanya akan memenuhi panggilan Allah dengan memujinya. Wa tadunnuna illa bistum illa qalilan, pada saat itu kalian akan mengira, menyangka, meyakini bahwa kalian tidaklah tinggal di bumi kecuali hanya sebentar saja. Ya Allah, ketika nanti manusia berdiri di mahsyar 50.000 tahun lamanya, apa yang ada di dalam benak mereka? Ternyata dulu saya hidup hanya sesaat belaka, seumur jagung, atau seistilah dalam Al-Quran yaitu sewaktu cukup bagi seseorang untuk saling mengenal satu sama lain. Sebentar kemudian berlalu waktu itu. Kita akan lanjutkan ba'da adzanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ini ayat 49 sampai dengan 52. Pertama, pengingkaran mereka yaitu yang mereka mengatakan idza kunna idhaman warufatan, apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang, warufatan dan hancur lebur, inna lama bu'utsuna khalqan jadida, kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru. Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul, katakan wahai Nabi, kunu hijaratan au hadidan, jadilah kalian dalam benak kalian, jadilah kalian batu atau besi, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau jadilah kamu makhluk yang besar yang menurut perkiraan kamu Allah tidak mungkin mampu membangkitkan kamu. Kemudian mereka akan mengatakan fasayaquluna, lalu mereka akan bertanya, man yu'iduna, siapa yang akan mengembalikan kami hidup? Ini pertanyaan bukan ingin meminta jawaban, tapi pertanyaan ejekan, bahwa mereka tidak percaya mereka bisa dihidupkan kembali setelah mati. Maka Allah perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab, qul alladzi fatarakum awwala marrah, katakan wahai Nabi, yang akan mengembalikan kamu hidup kembali adalah yang telah menciptakanmu pertama kali. Sikap mereka bagaimana? Fasayun ghiduna ilaika ru'usahum, mereka akan mengangguk-anggukkan kepala, atau dalam makna lain menggeleng-gelengkan kepala sebagai bentuk ejekan, mengejek Nabi. Mana mungkin. Wa yaquluna, maka mereka bertanya lagi, matahu, kapan itu? Pertanyaan yang bukan meminta jawaban, akan tapi pertama ejekan. Tapi Allah tetap memerintahkan Nabi untuk mengatakan, kul asa ayyakuna qariban, katakan wahai Nabi, mudah-mudahan sudah sangat dekat. Maknanya benar-benar dalam waktu dekat itu akan terjadi. Kenapa dikatakan dekat? Padahal manusia mungkin setelah mati dia akan tinggal lama di dalam kuburnya. Allah berfirman, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi, yaitu pada hari ketika Allah memanggil kamu dan kamu akan mematuhinya, yakni memenuhi panggilannya. Bihamdihi, dengan memuji Allah. Wa tadhunnuna, dan kamu mengira ketika kamu bangkit dari kubur, illa bistum illa qalilan, tidaklah kamu tinggal di dunia kecuali sebentar, termasuk di dalamnya tinggal di dalam kubur. Ketika melihat kehidupan di akhirat yang begitu dahsyat. Ayat-ayat yang serupa sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yunfakhu fis suri, yang di dalam surah An-Nazi'at ayat 46, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka orang-orang musyrikin dan kafirin yang dulu mengingkari adanya hari kebangkitan, ketika melihat hari kebangkitan dan melihat kehidupan di akhirat, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, maka mereka merasa tidak tinggal di muka bumi ini, di kehidupan dunia, selain illa 'ashiyatan aw duhaha, selain semalam atau sewaktu duha.
Dalam ayat lain Toha ayat 102 Allah tabaraka wa taala berfirman, yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaquluna amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Pada hari, ingatlah pada hari ketika ditiupnya sangkakala, yang yaitu sangkakala yang ketiga ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Wa nahsyurul mujrimina yauma idin zurqa, dan kami bangkitkan pada hari itu, kami kumpulkan pada hari itu orang-orang yang berbuat dosa, yakni dikumpulkan seluruhnya. Yatakhafatuna bainahum, mereka saling berbisik di antara mereka dengan mengatakan illa bistum illa ashra, kita tidak tinggal di dunia selain hanya 10 hari. Nahnu a'lamu bima yaqulun, kata Allah, kami sungguhnya lebih tahu terhadap apa yang mereka katakan. Idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauman, sesungguhnya mereka hanya mengatakan, yakni serupa dengan orang-orang yang serupa dengan mereka yang mereka mengatakannya. Mereka memiliki jalan yang sama, yakni mereka mengatakan illa bistum illa yauman, kalian tidaklah tinggal di muka bumi selain hanya sehari. Di surat Ar-Rum ayat 55 Allah berfirman, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang pendosa itu akan bersumpah malabithu ghaira sa'ah, bahwa mereka tidaklah tinggal di bumi selain hanya sesaat. Kadzalika kanu yufakun, demikian itulah dulu mereka tertipu. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114 Allah berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa tahun kalian tinggal di muka bumi? Qala labithna yauman aw ba'da yaum, kami hanya tinggal yauman, sehari atau setengah hari. Fas'alil adin, tanyalah kepada orang yang pandai menghitung. Qala, yakni Allah, fas'alil adin, tanyalah kepada yang orang-orang yang pandai menghitung. Qala, Allah berfirman, illa bistum illa qalilan, sungguhnya kalian tidak tinggal di muka bumi ini selain hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, sekiranya kalian mau menyadari, mengetahui. Ayat-ayat ini Allah tunjukkan kepada orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Dan sungguhnya ayat ini juga menjadi ketukan bagi diri kita untuk tidak lengah dan lalai bahwa perjalanan kita di dunia ini amat pendek, dan bahwa akan ada kehidupan yang panjang yang akan kita lalui, yang lebih panjang dari kehidupan kita di dunia, yakni di alam kubur, sebagaimana yang telah kita bacakan bersama pada waktu yang lalu. Dan nanti pada hari kebangkitan manusia benar-benar akan mengalami masa yang lebih panjang karena 50.000 tahun. Kita dari masanya Nabi Isa aja berapa? Hitungan Masehi cuma 2023. Kalau dari Nabi Musa sekitar 7.000-an. Artinya belum sampai 50.000 tahun, dan nanti manusia di mahsyar akan berdiri selama 50.000 tahun, yang semuanya siang. Yang semuanya siang, dan mataharinya hanya sejarak 1 atau 2 mil dari kepala kita. Ya Rabbana, maka sungguh hari itu akan menjadi hari yang sulit dan panjang bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang terkategorikan ke dalam 7 golongan, mereka itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungannya, yang tidak ada naungan pada hari itu selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
maka mereka itulah yang akan melewati hari-hari itu dengan amat cepat, seperti antara duhur ke asar atau antara maghrib ke isya. Tayyib. Berkata Syarihul Tahawiyah, pensyarah kitab At-Tahawiyah, itu Abul Izzi Al-Hanafi, Ibn Abil Izz Al-Izz bin Abdissalam, bukan Al-Izz bin Abdissalam, Abul Izzi Ibn Al-Izz bin Abdul Hanafi, Ibn Abil Izzi Al-Hanafi, pensyarah kitab At-Tahawiyah. Beliau mengatakan ala hadhil ayatil karimah, memberikan komentar terhadap ayat-ayat yang mulia di atas, yaitu surat Al-Isra ayat 50 sampai 52 atau 49 sampai 52. Kata beliau, fata'ammal ma ujibu bihi an kulli su'alin ala tafsil. Perhatikanlah apa yang diberikan jawaban kepada mereka dengan dari setiap pertanyaan dengan jawaban yang sangat rinci. Pertama, mereka berkata, "Aidza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida." Mereka mengatakan, apakah jika kami telah menjadi tulang belulang dan menjadi sesuatu yang sudah luluh lantak, hancur lebur, a inna lamab'utsuna khalqan jadida, apakah kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Maka dikatakan kepada mereka menjawab pertanyaan ini, in kuntum taz'umuna annahu la khaliqa lakum wa la rabba lakum fa hal kuntum khalqan la yufnihi al-mautu kal hijarati wal hadidi wa ma huwa akbar fi sudurikum min dalik. Yakni dikatakan kepada mereka, apabila kalian meyakini bahwa sungguhnya tidak ada yang menciptakan kalian, tidak ada Tuhan pencipta dan pengatur serta penguasa kalian, maka tidakkah kalian menjadi makhluk yang tidak akan mati, la yafnihil maut, yang tidak akan dikenai kematian, yaitu seperti batu dan besi. Wa ma huwa akbar min sudurikum, atau sesuatu yang dalam hati kalian, sesuatu yang besar dari batu dan besi itu, sehingga tidak mungkin mati. Fa in kuntum kunna khuliqna ala hadhihi sifatil lati la taqbalu baqa faman ladzi yahulu baina khaliqikum wa mansaikum wa baina i'adatikum khalqan jadida. Kalau kalian mengatakan bahwa kami diciptakan dengan sifat yang latak balu baqa, yakni yang tidak bisa kekal, artinya mereka disuruh mengatakan, kalau kamu tidak percaya adanya Tuhan, adanya Rabb yang menciptakan kalian, maka jadilah kalian seperti batu atau besi yang tidak akan punah, yang tidak akan mati. Atau jadilah kamu sesuatu yang besar yang tidak mungkin mati dan tidak mungkin dibangkitkan lagi. Kalau kalian tahu bahwa kalian tidak mungkin bisa menjadi seperti itu, bahwa kalian yakin bahwa kalian akan binasa dan akan mati, bahwa kalian ini diciptakan dengan memiliki sifat yang tidak mungkin kekal, famalladzi yahulu baina khaliqikum wa mansaikum wa baina i'adatikum khalqan jadidan, lalu apa yang menghalangi antara penciptamu yang menciptakanmu wa munsiikum dan antara Allah akan menghidupkan kembali kalian menjadi makhluk yang baru? Artinya kalau kalian yakin bahwa kalian ini diciptakan dan akan binasa, lalu kenapa kalian tidak berpikir bahwa apa yang menghalangi Allah untuk bisa menghidupkan kembali kamu? Kamu dulu diciptakan dari tiada menjadi ada, dan kalian tahu bahwa kalian tidak akan kekal, tidak akan hidup selama-lamanya, dan tidak bisa menjadi makhluk yang kekal. Kalian akan mati. Lalu apa yang menghalangi kalian untuk menerima bahwa Allah itu akan menghidupkan kalian kembali dengan mudahnya? Dibuat perumpamaan lain. Lau kuntum hijaratan au hadidan au khalqan akbar minhuma, seandainya kalian menjadi batu atau besi atau makhluk yang lebih besar dari keduanya.
Fa innahu qadirun ala ayyufniyakum. Sungguhnya Allah tetap maha kuasa untuk memunahkan kamu, membinasakan kamu. Wa yahilu zawatikum wa yanqulu min halin ila halin. Dan Allah mudah akan memindahkan kalian dari satu keadaan kepada keadaan lain. Dari batu besar akan dihancurkan menjadi kerikil atau pasir. Dari besi akan dijadikan sebagai cairan besi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menjadikan tubuh manusia itu menjadi apa saja dalam keadaan yang tadinya keras dan sebagainya bisa dimusnahkan. Maka apa yang menghalangi Allah untuk bisa mengembalikan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dan Allah rubah dari satu keadaan kepada keadaan lain untuk Allah ciptakan kembali. Proses pertumbuhan kita sebagai manusia yang dari janin, dari setetes air mani, sesuatu yang sebenarnya kalau kita mau merenungi dari sini kita tahu tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Kita sudah pernah ceritakan itu bagaimana setetes air mani, sperma, nutfah yang kemudian dia berproses menjadi segumpal darah, yang dari segumpal darah dia berproses menjadi segumpal daging, lalu membentuk tubuh dengan sempurna, kepala, telinga, mata, hidung, mulut, rambut, kemudian tubuhnya, dada, perutnya, lalu kemudian bahu, kedua tangan dan kakinya, dan semua organ itu yang tadinya masih kecil dapat disimpan di dalam rahim sang ibu. Dari hari ke hari berubah dan semakin besar sampai usia 9 bulan atau lebih atau kurang. Lalu kemudian ia lahir. Lalu tumbuh, tulang-tulang yang kecil lembut itu tumbuh menjadi menguat, membesar sehingga menjadi usia bertambah dari mulai 0 menjadi 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sampai 10 tahun, 15 tahun tumbuh. Siapa yang memberikan perubahan, mengadakan perubahan-perubahan itu? Dari satu keadaan kepada keadaan lain. Tentu kita tahu bukan karena makanan dan minuman, gizi atau tidak gizi. Bahkan kita melihat seekor kambing makan kertas, dia tumbuh menjadi besar. Dan ketika disembelih dagingnya tetap bisa dimakan. Kita memakan makanan yang bermacam-macam, dan kita tahu kemana makanan-makanan itu sebagian menjadi bagian dari jasmani kita, menjadi darah, menjadi daging, memperkuat tulang, menghaluskan kulit, dan sebagiannya lagi dibuang. Dan selalu warnanya antara kuning ke hitam-hitaman atau coklat dan tidak jauh dari itu. Padahal kadang yang dimakan merah atau susu atau kopi atau teh. Ketika dibuang, maka siapa yang mengatur pada semuanya itu pada diri manusia? Kalaulah kita yakin itu Allah yang telah menciptakan manusia dari satu keadaan kepada keadaan lain sampai kepada kebinasaan, kepunahan, maka Allah pula lah yang akan menghidupkan kembali, dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu gambaran yang sangat sederhana. Oleh karena itu Allah mengatakan man yu'iduna, ketika mereka bertanya siapa yang akan menghidupkan kami kembali, Allah jawab, yaitu ketika mereka menanyakan kalau jasmani kami sudah rusak dan sudah mustahil untuk bisa hidup lagi, siapa yang menghidupkan kami? Maka Allah jawab dengan firman-Nya, kul, katakan wahai Nabi, alladzi fatarakum awwala marrah, dia yang menghidupkanmu di awal pertama, dia pula yang akan mengembalikanmu hidup kembali. Ketika mereka sudah kalah hujahnya, mereka membuat pertanyaan yang lain lagi untuk mencari alasan untuk tidak percaya. Yaitu pertanyaan apa? Matahu, kapan Allah menghidupkan kami kembali?
Maka dijawab lagi oleh Allah dengan firman-Nya, "Qul," katakan wahai Nabi, "asa ayyakuna qariban." Mudah-mudahan sudah dekat. Maknanya benar-benar sangat dekat. Karena kalimat mudah-mudahan sangat dekat ini, mudah-mudahan sudah dekat ini bukanlah pesimistis, akan tetapi ini adalah untuk menghardik mereka yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Sebenarnya ayat-ayat serupa ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Tapi di sini pensyarah kitab At-Tahawi Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan uraian yang detail bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan itu secara rinci, dan jawaban itu tidak bisa mereka bantah akan kebenarannya. Mereka membenarkan karena mereka tahu dulu bagaimana mereka dan bagaimana kondisinya, tapi kesombongan itu yang menghalangi seseorang untuk mengimani kebenaran. Dan itu tidak hanya pada diri orang kafir saja yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Sama dengan orang-orang yang menutup hatinya, menutup mata hatinya dari mengimani ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih hanya karena mereka mengikuti orang-orang yang mereka kultuskan, sehingga kebenaran itu mereka tolak. Padahal sekiranya mereka mau sedikit merenung dan mau memahaminya, maka mereka akan mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza naktafi, ini saja. Dan alhamdulillah kita telah menuntaskan pembahasan al-ba'tsu wan nusyur. Berikutnya poin kelima dari iman beriman kepada hari akhir, yaitu al-imanu bima yakunu yaumul qiyamah atau yaumal qiyamah, yaitu beriman terhadap apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Ini hari yang lebih mengerikan lagi. Hadza minni, mungkin ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada. Jazakallah. Ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menurut hukum Islam memberi pengamen, maksudnya, atau pengemis yang masih gagah dan sehat, maksudnya memberi uang? Satu, bahwa bila mereka meminta untuk kebutuhan sehari mereka, maka memberi. Satu untuk menghilangkan kebakhilan di dalam diri kita dan menjauhkan keburukan mereka. Namun kalau kita yakin itu, atau kita mengetahui sendiri bahwa itu digunakan untuk hal yang haram, maka tidak kita berikan. Seperti kita tahu dia gunakan untuk minum-minuman khamr misalnya, dan kita melihatnya dia menggunakan itu karena ada orang yang datang dalam keadaan tidak sadar atau setengah sadar, maka yang demikian tidak perlu diberi. Tapi kalau hanya mengemis meminta, maka diberi. Kalau pengamen bagaimana? Pada asalnya pengamen ini sesungguhnya mereka tidak mengamen, tidak mau menyanyi, tapi meminta langsung, malu. Jadi mereka bungkus dengan menjual suara atau yang lainnya. Hakikatnya kalau mereka mengamen, betul-betul menyanyikan lagu sampai itu, sebenarnya kita nggak boleh memberi karena kita berarti mendukung kemaksiatannya. Tapi kalau orang yang datang ketumprang-tumprung kemudian minta, maka berikan saja sebelum dia bunyi nyanyinya.
Ya sesuka kita, 500 kah atau 1000 kah. Tapi kalau kita tidak memberi maka tidak mengapa, karena mereka meminta dengan cara yang salah. Tapi kalau kita khawatir bahwa dia akan bertindak yang jelek dan merugikan kita, semisal nanti misalnya seseorang dalam mobil kemudian dimintai lalu dia mencoret mobilnya dengan hal yang tajam sehingga merusak, tidak apa-apa, berikan untuk menghilangkan kemadharatan darinya. Jadi bukan memberi karena lagunya, enggak. Karena ketika sudah dikasih uang dia nggak akan nyanyi, nggak akan terus nyanyi, nggak akan melanjutkan nyanyinya, dia akan pindah. Tapi kalau ada yang satu nyanyi, ada satu minta-minta, ya kita kasih kepada yang minta-minta dan asumsikan kita tidak memberi kepada yang nyanyi. Wallahu ta'ala alam. Ini masalah-masalah hal semacam ini terkait dengan kondisi sekali. Karena kita mau nggak memberi juga nggak akan merubah keadaan mereka. Tapi juga bahwa bila kita tahu memberi itu akan menimbulkan madarat buat mereka, dalam artian mereka akan semakin bermaksiat, maka tidak memberi tidak mengapa. Bukan hal yang wajib. Tapi kalau pengemis sebaiknya beri. Kalau pengemis meskipun masih sehat ketika dia minta, beri. Karena Nabi SAW bila dimintai, siapapun yang meminta beliau kasih. Mungkin buat orang itu dia haram menerima karena dia memintanya dengan cara, mendapatkannya dengan cara minta. Tapi bagi yang memberi, maka dia dihitung sebagai sedekah. Rasulullah SAW ketika beliau memiliki harta, seperti baru pulang dari perang mendapatkan harta rampasan perang, maka orang-orang berduyun-duyun datang kepada Nabi, orang-orang fakir, orang miskin, dan meminta. Ada yang sampai menawar, ya Rasulullah, kurang ini. Nabi tambahkan. Ketika orang itu pergi, Nabi SAW mengatakan kepada Umar ibn Khattab, ya sesungguhnya orang itu mengempit di ketiaknya api neraka. Lalu Umar berkata kepada Rasul SAW seperti disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib, ya Rasulullah, kalau engkau tahu bahwa perbuatan mereka itu salah dengan meminta-minta, sehingga engkau katakan bahwa yang mereka terima itu ibaratnya mereka mengempit dengan ketiaknya, mengempit api di dalam ketiaknya, lalu mengapa engkau memberi? Kata Nabi SAW, Allah tidak suka melihat saya bakhil, dan orang ini tidak suka kalau saya tidak memberi. Kita memberi karena kita menghilangkan kebakhilan dalam diri kita, dan kita memberi juga untuk menghilangkan keburukan orang itu kepada kita. Maknanya minimal dia tidak akan mencaci maki. Karena ada orang yang tidak diberi maka dia ucapin kata-kata yang kadang bikin kita marah. Kadang diberi hanya karena pemberiannya sedikit saja, kadang masih nawar. Nah, kok cuma segini? Ada nggak? Ada. Lagi dong. Sama seperti yang dialami Rasul SAW. Ya Rasulullah, kurang, datang lagi, dikasih lagi. Bahkan kadang manggilnya bukan ya Rasulullah, karena kebanyakan mereka orang fakir miskin yang mungkin belum beriman. Manggilnya Muhammad. Zid. Tambah. Dan Nabi SAW memberi. Kecuali kita tahu dia akan menggunakan untuk minum-minuman atau untuk judi, maka kita dengan tegas menolak. Kecuali kita takut madarat yang akan menimpa, maka memberi seadanya. Hada wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, kalau kita tidak memberi kepada mereka dan mereka merasa kecewa, apakah kita berdosa? Tadi kalau mereka meminta sesuatu yang akan mereka gunakan itu hal yang haram, maka tidak apa-apa, tidak kecewa, mau kecewa, tidak kecewa, bukan urusan kita. Tapi kalau kita tahu bahwa mereka membutuhkan untuk makan apalagi, berikan semampu kita memberinya. Wallahu ta'ala alam. Apakah kita berdosa kalau mereka tidak diberi? Tidak.
Cuman hanya kalau kita tidak memberi padahal kita mampu, dan yang mereka minta sesuatu yang artinya halal dan tidak mereka gunakan dalam keharaman, maka kita kehilangan lahan sedekah. Wallahu ta'ala alam. Ketiga, jika kita mendapatkan undangan yang tidak sesuai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita datang atau tidak? Harusnya tidak datang. Harusnya tidak datang. Dan bahkan wajib tidak datang. Berat ya hidup itu. Hidup di zaman ini berat. Nggak datang saudara, datang ya ada orkesnya. Nggak usah datang, nggak apa-apa. Kalau datang, kalau nggak datang ada orkesnya. Supaya besok kalau mau ngundang nggak ada orkesnya, saya datang. Hadza wallahu ta'ala alam. Yang keempat terakhir, dan jika dapat besek diantar ke rumah oleh tetangga-tetangga dengan alasan magengan menyambut Ramadan, apakah boleh dimakan? Apa magengan? Sabanan, magengan. Ada khilaf di antara ulama menerima makanan dari acara bid'ah. Sebagian ulama melarang kita menerimanya sebagai pelajaran dan peringatan. Tapi kuat enggak? Sebagian lainnya lagi tidak mengapa selama yang diberikan adalah makanan yang halal dan makanan tersebut bukan bagian dari acara. Maksudnya bukan bagian dari acara adalah seperti dibaca-bacain, seperti pada acara manakiban. Makanan di manakiban itu ya biasanya bebek atau bebek ya, atau ayam yang entah digoreng atau apa, kemudian diletakkan di tengah, lalu mereka membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lalu kemudian itu diperebutkan makanan itu. Nah, itu haram. Karena ia disembelih bukan karena Allah, tapi disembelih untuk sesajen semacam itu, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau magengan seperti ini atau acara yang lain, tahlilan atau sejenisnya, tidak apa-apa insyaallah taala, selama makanannya halal. Kenapa? Itu karena bagian semacam sedekah mereka. Tapi kalau kita memberi pelajaran kepada mereka, tolak, tidak apa-apa. Tidak, saya tidak ngikutin acaranya dan tidak setuju, dan saya tidak terima makanannya, tidak apa-apa. Kalau bisa, kalau bisa. Tapi umumnya ya, umumnya tidak bisa kita. Kalau mau kita dudukkan, kita sampaikan. Terutama kalau yang ngasih itu anak muda. Sudah, ini buat kamu saja. Lain kali kalau ada kayak ginian, tidak usah dikasih antaran buat saya. Misalnya, kalau berani. Tak apa-apa, sampaikan seperti itu dengan jujur, dengan bahasa yang baik, yang tidak menyinggung. Oh, saya tidak ikut acaranya, tidak enak saya makan. Udah, buat kamu saja atau buat yang lain. Halas seperti itu. Tapi pada prinsipnya, selama makanan itu tidak haram, maka insya Allah tidak mengapa. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Halas, mungkin ada lain? Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu istiqomah di atas sunnah dan di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Dan semoga Allah mewafatkan kita dengan husnul khatimah dan mengumpulkan kita di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.